"Bani, tolong tangkap bapak aku, dia udah bikin aku kayak gini." Suara itu kembali terdengar pelan dari luar rumah. Tubuh Bani langsung terasa dingin mendengar kalimat itu. Dia tidak berani bergerak dan hanya Hai guys, balik lagi di channel Kisah Horor. Bertemu lagi di video spesial akhir bulan. Akhirnya kita sudah sampai di akhir bulan Juli. Dan tanpa terasa, kita sudah sampai di setengah perjalanan tahun 2026. Tapi kalian masih menemani aku di sini. Oke guys, malam ini aku akan menceritakan satu cerita horor episode 7. Dan di video ini seperti biasanya, aku akan tampil dokumentasi asli. Dan sekali lagi, korban yang aku lihatin adalah salah satu dari karakter Sakura atau game ini. Oh iya, untuk kisah ini aku buat dengan sesera mungkin agar merinding. Dan sekali lagi, video ini cuman fiktif belaka. Oke, jadi kisah ini tentang seorang anak pindah ke kampung bersama keluarganya pada tahun 1967 dan mulai menjalani kehidupan baru dengan teman-teman yang awalnya terasa biasa saja. Tapi di antara pertemanan itu ada satu anak pendiam yang paling dekat dengannya. Semuanya berjalan normal sampai anak itu mulai berubah, jarang terlihat, tingkahnya makin aneh, dan ada sesuatu yang terasa tidak wajar setiap kali mereka bersama. Keadaan berubah menjadi lebih gelap saat sebuah kejadian mengejutkan mengguncang seluruh kampung. Rumor lama yang awalnya cuma dianggap omongan warga, perlahan mulai terlihat seperti kenyataan. Ditambah munculnya kejadian aneh di malam hari, suara misterius, dan pesan yang seperti meminta sebuah kebenaran diungkap. Di akhir persahabatan, rasa kehilangan dan rahasia besar yang selama ini tersembunyi perlahan terbuka satu persatu, meninggalkan pelajaran bahwa tidak semua orang yang tersenyum di depan kita benar-benar baik-baik saja. Rahasia apa itu? Langsung aja kita masuk ke videonya ya. Tahun 1967, suasana kampung di daerah pinggir kota masih jauh berbeda dibanding sekarang. Jalan masih banyak tanah merah, lampu juga belum banyak, dan rumah warga kebanyakan masih dibuat dari kayu dengan halaman luas di depannya. Di masa itu, hiduplah seorang anak bernama Bani yang tinggal bersama ayahnya Abdul, ibunya Diah, dan adiknya yang masih kecil. Keluarga mereka hidup sederhana, tapi suasana rumah selalu terasa hangat setiap harinya. Abdul sehari-hari bekerja membantu mengurus kebun milik warga di daerah tempat mereka tinggal. Hasil yang didapat memang tidak terlalu besar, tapi cukup untuk kebutuhan keluarga. Sementara dia sering membuat makanan kecil lalu menjualnya ke tetangga sekitar rumah. Meskipun hidup pas-pasan, keluarga Bani termasuk keluarga yang akrab. Setiap sore mereka sering duduk di depan rumah sambil ngobrol santai ditemani angin yang terasa sejuk. Waktu itu Bani masih berumur sekitar 9 tahun dan sifatnya terkenal aktif. Hampir setiap hari dia lebih sering main di luar dibanding diam di rumah. Dia sampai sering memanggil berkali-kali dari depan rumah. "Bani, jangan jauh-jauh!" teriak dia dari halaman. Tapi Bani cuma jawab singkat lalu kembali lari. Dia memang anak yang susah diam dan lebih senang main bersama anak-anak lain dibanding duduk tenang di rumah. Walaupun hidup mereka terasa cukup nyaman, keadaan ekonomi keluarga Bani perlahan mulai berubah. Tempat Abdul bekerja mulai sepi dan hasil kebun juga makin menurun. Beberapa malam Abdul sering terlihat duduk diam di depan rumah sambil memikirkan sesuatu. Bani yang masih kecil tentu tidak mengerti soal keadaan itu. Dia cuma mengira ayahnya sedang capek karena terlalu lama bekerja di luar seperti biasanya. Suatu malam saat Bani sedang duduk di ruang depan, dia melihat Abdul dan dia berbicara dengan wajah cukup serius. "Kalau begini terus susah," kata Abdul pelan sambil menatap meja. Dia hanya mengangguk kecil tanpa banyak bicara. Bani memperhatikan dari jauh dengan rasa bingung karena baru pertama kali melihat ayah dan ibunya terlihat seperti itu. Dia belum sadar kalau obrolan malam itu bakal mengubah hidup keluarganya. Keesokan harinya Abdul kembali berangkat bekerja seperti biasa sejak pagi. Sebelum pergi, dia sempat mengusap kepala Bani lalu tersenyum kecil. Tapi Bani merasa senyuman ayahnya terlihat berbeda dibanding biasanya. Di dalam rumah,
Dia juga tampak lebih banyak diam sambil menyiapkan makanan. Bani yang belum mengerti apa-apa cuma duduk di depan rumah sambil memainkan batu kecil dan sesekali melihat jalan di depan rumah. Menjelang sore, Abdul pulang dengan langkah pelan sambil membawa tas kecil di tangannya. Wajahnya terlihat lelah dan sedikit murung. Dia langsung menyambut di depan pintu lalu bertanya pelan, "Gimana hasilnya?" Abdul hanya menghela napas panjang sebelum duduk di kursi kayu dekat ruang depan. Bani memperhatikan dari jauh sambil merasa penasaran karena suasana rumah terasa lebih sunyi dari biasanya malam itu. Malam harinya saat Bani pura-pura tidur, dia mendengar Abdul dan dia kembali berbicara dari ruang depan rumah. "Di kampung saudara kita masih ada tanah kosong," kata Abdul dengan suara pelan. Dia terlihat diam beberapa saat sebelum akhirnya menjawab pelan juga. Bani mengintip sedikit dari balik pintu kamar sambil mengerutkan dahi karena tidak paham apa maksud pembicaraan mereka malam itu. Bani akhirnya kembali berbaring sambil menatap atap kamar yang terbuat dari kayu. Dia masih memikirkan obrolan Abdul dan Diah barusan. Meski belum mengerti semuanya, dia merasa ada sesuatu yang akan berubah. Di luar rumah, suara jangkrik malam terdengar cukup jelas menemani suasana yang terasa tenang. Sementara di ruang depan, Abdul dan Diah masih terlihat berbicara cukup lama sampai larut malam. Pagi berikutnya, Abdul memanggil Bani yang sedang bermain dekat halaman rumah. "Bani, sini, sebentar," katanya sambil duduk di kursi kayu depan rumah. Bani langsung berlari mendekat, lalu duduk di samping ayahnya. Abdul tersenyum kecil sambil menatapnya beberapa detik. "Nanti kita bakal pindah ke kampung," katanya pelan. Bani langsung terdiam karena tidak menyangka akan mendengar kalimat itu pagi itu. Bani langsung menatap Abdul dengan wajah bingung setelah mendengar kabar itu. Dia sempat diam beberapa detik sebelum akhirnya bertanya pelan, "Pindah? Emang kenapa ya?" Abdul mengusap kepala Bani sambil tersenyum kecil. "Biar kita mulai hidup baru di sana," jawabnya tenang. Bani cuma mengangguk pelan meski dalam pikirannya masih banyak pertanyaan yang belum dia mengerti soal keputusan keluarganya itu. Setelah mendengar kabar itu, Bani duduk diam di depan rumah sambil memainkan batu kecil di tanah. Dia sesekali melihat jalan depan rumah yang setiap hari jadi tempat dia main bersama anak sekitar. Dalam pikirannya mulai muncul rasa sedih karena dia harus meninggalkan tempat yang selama ini terasa akrab. Meskipun belum pernah melihat kampung tujuan mereka, perasaannya tetap terasa aneh saat memikirkan perpindahan itu. Menjelang sore, dia mulai membereskan beberapa barang di dalam rumah sambil melipat pakaian yang akan dibawa nanti. Abdul juga terlihat memperbaiki beberapa karung dan tali untuk mengikat barang pindahan. Bani memperhatikan semuanya dari dekat sambil sesekali membantu membawa barang kecil. "Bani, jangan main terus, bantu ibu," kata dia sambil tersenyum kecil dan membuat Bani akhirnya ikut membantu. Hari-hari berikutnya rumah mulai terlihat lebih sepi karena beberapa barang sudah dimasukkan ke dalam karung dan peti kayu. Bani berjalan pelan melihat sudut rumah yang biasa dia pakai bermain. Dia mulai sadar kalau sebentar lagi dia benar-benar akan meninggalkan tempat itu. Meski masih kecil, perasaan sedih mulai terasa di dalam hatinya karena banyak kenangan yang sudah dia jalani di rumah tersebut. Beberapa hari kemudian, pagi-pagi sekali, Abdul membangunkan Bani dari tidurnya. "Bangun, kita berangkat hari ini," katanya pelan sambil menggoyang bahu Bani. Mata Bani langsung terbuka dan dia duduk perlahan sambil melihat keadaan rumah yang sebagian besar sudah kosong. Hari yang tadi terasa jauh, sekarang akhirnya datang juga dan perjalanan menuju kampung baru akan segera dimulai. Udara pagi waktu itu masih terasa dingin saat Abdul mulai mengangkat beberapa barang ke kendaraan yang akan dipakai untuk perjalanan. Dia sibuk memastikan semua perlengkapan sudah dibawa dan tidak ada yang tertinggal di dalam rumah. Bani berdiri di depan rumah sambil melihat sekitar dengan tatapan diam. Dia memperhatikan halaman dan jalan kecil yang setiap hari dia lewati karena sebentar lagi semuanya akan ditinggalkan. Sebelum berangkat, Bani sempat menoleh lagi ke arah rumahnya sambil berdiri dekat pagar kecil depan halaman. Dia tidak banyak bicara dan hanya melihat sekitar beberapa detik. Abdul yang melihat itu langsung mendekat lalu mengusap kepalanya pelan. "Nanti juga betah di tempat baru," katanya sambil tersenyum kecil. Bani cuma mengangguk meski dalam pikirannya masih terasa campur aduk. Perjalanan menuju kampung baru memakan waktu cukup lama karena
Jalan saat itu belum sebagus sekarang. Di sepanjang perjalanan, Bani lebih sering melihat keluar sambil memperhatikan sawah, pohon besar, dan rumah-rumah kecil yang mereka lewati. Sesekali, Abdul juga menunjuk beberapa tempat sambil bercerita. Dia yang duduk di samping hanya tersenyum melihat Bani mulai sedikit lebih tenang dibanding sebelumnya. Semakin jauh perjalanan berjalan, suasana sekitar mulai berubah. Rumah warga semakin jarang terlihat dan sawah luas mulai mendominasi pemandangan sepanjang jalan. Angin yang masuk terasa sejuk dan suasana terlihat jauh lebih tenang dibanding tempat tinggal mereka sebelumnya. Bani mulai melihat ke kanan dan kiri dengan rasa penasaran karena tempat yang mereka tuju terlihat sangat berbeda dari daerah asalnya. Menjelang sore, Abdul akhirnya menunjuk ke arah depan sambil tersenyum kecil. "Udah dekat," katanya pelan. Bani langsung melihat ke depan dengan mata yang lebih fokus. Dari kejauhan, mulai terlihat beberapa rumah sederhana berdiri di dekat area sawah yang luas. Dia memperhatikan semuanya sambil diam karena tidak tahu kalau tempat baru yang ada di depannya nanti akan membawa banyak kejadian yang sulit dilupakan. Saat kendaraan mereka masuk ke area kampung, Bani langsung melihat suasana yang terasa berbeda dari tempat tinggal sebelumnya. Jalan kecil masih berupa tanah, dan di kanan kiri terlihat banyak pohon besar berdiri cukup rapat. Beberapa warga yang sedang duduk di depan rumah terlihat menoleh sambil memperhatikan rombongan mereka. Abdul sesekali tersenyum dan mengangguk kecil ke arah warga yang mereka lewati di sore itu. Beberapa menit kemudian, kendaraan berhenti di depan rumah baru mereka. Bani langsung turun sambil melihat sekeliling dengan rasa penasaran. Rumah itu masih terbuat dari kayu dengan halaman yang cukup luas di depannya. Di samping rumah terlihat pohon mangga besar dan di belakangnya ada area kebun kecil yang dipenuhi tanaman liar. Bani berdiri diam beberapa detik sambil memperhatikan rumah yang akan jadi tempat tinggal barunya. Dia mulai menurunkan beberapa barang sambil sesekali melihat keadaan rumah. Abdul langsung membuka pintu depan yang mengeluarkan suara kayu berderit pelan saat dibuka. "Masuk dulu," katanya sambil menoleh ke arah Bani. Bani melangkah perlahan masuk ke dalam rumah sambil melihat dinding kayu dan beberapa ruangan sederhana yang terlihat cukup kosong saat itu. Di bagian depan rumah ada ruang tamu kecil dengan kursi kayu yang terlihat cukup tua. Di sampingnya ada jendela besar yang menghadap ke arah jalan kampung. Bani berjalan pelan mengelilingi rumah sambil memperhatikan setiap sudut ruangan. Meski sederhana, rumah itu terasa cukup nyaman. Tapi entah kenapa, dia merasa suasana rumah baru itu terasa sangat sunyi dibanding rumah sebelumnya. Sore itu, setelah barang mulai diturunkan, Bani keluar menuju halaman sambil melihat suasana sekitar rumah. Dari kejauhan, dia melihat beberapa anak sedang bermain di lapangan tanah dekat pohon besar. Dia memperhatikan cukup lama sambil penasaran karena belum mengenal siapapun di kampung itu. Dari kejauhan, beberapa anak itu juga terlihat mulai memperhatikan Bani yang berdiri sendirian di depan rumah barunya. Bani masih berdiri di depan rumah sambil memperhatikan beberapa anak yang sedang bermain di lapangan tanah dekat pohon besar. Mereka sesekali menoleh ke arah Bani sambil saling bicara pelan. Karena penasaran, Bani akhirnya memberanikan diri berjalan mendekat sambil menendang batu kecil di jalan. Jantungnya terasa sedikit berdebar karena dia belum pernah bertemu siapapun di kampung baru itu sebelumnya. Saat Bani mulai mendekat, salah satu anak laki-laki yang badannya agak tinggi langsung menatapnya sambil tersenyum kecil. "Hei, anak baru ya?" tanyanya santai. Bani mengangguk pelan sambil sedikit malu. Anak itu langsung mendekat lalu mengulurkan tangan. "Nama gue Zidan," katanya sambil tersenyum. Bani langsung membalas salaman itu dan mulai merasa sedikit lebih tenang dari sebelumnya. Tidak lama kemudian, dua anak lain ikut mendekat ke arah mereka. Salah satunya bertubuh agak kecil dengan suara cukup keras, sementara satu lagi perempuan yang dari tadi cuma memperhatikan dari belakang. "Nama gue Asep," kata anak yang bertubuh kecil sambil tersenyum lebar. "Kalau aku Mariam," kata anak perempuan itu pelan. Bani langsung tersenyum kecil sambil mulai merasa tidak terlalu canggung lagi. Beberapa saat kemudian datang satu anak perempuan lagi sambil membawa bola kecil di tangannya. Rambutnya dikuncir dan wajahnya terlihat ceria. "Aku Fitri," katanya sambil tersenyum ke arah Bani.
Mereka lalu mulai mengajak Bani ikut duduk di bawah pohon dekat lapangan. Obrolan kecil mulai berjalan santai dan suasana yang tadi terasa canggung perlahan mulai berubah jadi lebih akrab. Bani akhirnya mulai tertawa bersama mereka saat obrolan semakin ramai. Zidan banyak bercerita soal kampung itu. Asep terus bercanda. Sementara Maryam dan Fitri sesekali ikut menimpali. Untuk pertama kalinya sejak pindah rumah, Bani merasa sedikit lega karena ternyata dia mulai punya teman baru. Tapi dia belum sadar kalau dari semua pertemanan itu nanti akan ada satu orang yang paling dekat dengannya. Hari berikutnya Bani mulai semakin sering bermain bersama Zidan, Asep, Maryam, dan Fitri. Hampir setiap sore mereka berkumpul di lapangan tanah dekat pohon besar sambil bermain kejar-kejaran atau membuat permainan sendiri. Bani yang awalnya masih malu sekarang sudah mulai terbiasa. Dia bahkan sering tertawa paling keras saat Asep mulai mengeluarkan candaan aneh yang membuat semuanya ikut tertawa bersama. Suatu sore, saat mereka sedang bermain lempar bola kecil, Bani melihat ada seorang anak laki-laki berdiri agak jauh dekat pohon sambil memperhatikan mereka. Anak itu tidak ikut mendekat dan hanya berdiri diam sambil melihat ke arah lapangan. Bani sempat memperhatikannya beberapa kali karena sejak tadi anak itu tidak bergerak dari tempatnya berdiri. Bani akhirnya menoleh ke arah Zidan sambil menunjuk pelan ke arah anak tadi. "Itu siapa?" tanyanya penasaran. Zidan ikut menoleh sebentar lalu menjawab santai. "Oh, itu Yadi." Asep yang mendengar langsung menambahkan, "Dia emang sering gitu. Kadang lihat doang." Bani kembali melihat ke arah anak itu dan merasa penasaran karena sejak tadi Yadi cuma berdiri diam. Karena penasaran, Bani akhirnya berjalan mendekati anak itu sambil tersenyum kecil. "Kenapa diem aja?" tanyanya santai. Anak itu sempat terlihat kaget lalu menatap Bani beberapa detik. Setelah diam sebentar, dia akhirnya menjawab pelan. "Nggak apa-apa." Suaranya terdengar pelan sekali sampai Bani harus sedikit mendekat untuk mendengarnya dengan jelas. Bani tersenyum lalu langsung mengajak Yadi ikut bermain bersama yang lain. Awalnya Yadi cuma diam sambil melihat ke bawah, tapi setelah dibujuk beberapa kali, dia akhirnya berjalan mengikuti Bani ke lapangan. Dari jauh, Asep langsung berteriak, "Nah, baru rame!" dan membuat yang lain tertawa kecil. Sore itu jadi pertama kalinya Bani bermain bersama Yadi di kampung barunya. Sejak hari itu, Yadi mulai sering ikut berkumpul bersama Boni dan yang lainnya di lapangan dekat pohon besar. Walaupun dia termasuk anak yang pendiam, lama-lama dia mulai lebih sering tersenyum saat bermain bersama mereka. Bani juga merasa nyaman saat ngobrol dengannya karena Yadi selalu mendengarkan cerita dengan serius. Tanpa terasa, mereka mulai jadi lebih dekat dibanding teman yang lain di kampung itu. Beberapa minggu kemudian, Bani sadar kalau Yadi jadi orang yang paling sering ada di dekatnya. Saat Bani pergi main, Yadi biasanya sudah datang lebih dulu. Kalau Bani sedang membantu Abdul atau Diah di rumah, Yadi kadang menunggu di depan halaman sambil duduk diam. Zidan bahkan pernah bercanda sambil ketawa. "Wah, Bani sekarang punya bayangan hidup nih," dan membuat semua anak tertawa. Sore itu, Bani mengajak semua temannya duduk dekat pohon sambil makan singkong rebus yang dibawa dari rumah. Asep sibuk bercanda. Seperti biasa, Maryam dan Fitri lebih banyak mendengarkan sambil tertawa kecil. Di antara semuanya, Yadi terlihat paling diam. Tapi setiap Bani bicara, dia selalu memperhatikan dengan wajah serius, lalu sesekali tersenyum kecil. Karena merasa sudah akrab, Bani akhirnya berkata ke Yadi sambil tersenyum, Besok main ke rumah gue aja." Yadi yang tadi sedang melihat tanah langsung mengangkat kepala lalu terlihat sedikit gugup. Dia diam beberapa detik sebelum menjawab pelan, "Nanti aja." Bani cuma mengangguk sambil merasa aneh karena Yadi terlihat seperti tidak nyaman saat mendengar ajakan itu. Beberapa hari setelah itu, Bani kembali mengajak Yadi datang ke rumahnya. "Nanti habis main ikut ke rumah ya," katanya santai sambil berjalan di pinggir jalan kampung. Yadi kembali menunduk lalu menggeleng pelan. "Nggak usah," jawabnya singkat. Bani mulai mengerutkan dahi karena ini bukan pertama kalinya Yadi menolak datang ke rumahnya. Saat Bani bertanya alasannya, Yadi cuma tersenyum kecil sambil menatap ke bawah.
Rumah gue jelek, katanya pelan. Bani langsung tertawa kecil lalu menepuk bahunya. Emang kenapa kalau jelek? Katanya santai. Tapi Yadi tidak menjawab lagi dan malah mengalihkan pembicaraan ke hal lain. Waktu itu Bani mengira sahabatnya cuma malu tanpa tahu kalau ada sesuatu yang disembunyikan olehnya. Beberapa hari setelah obrolan itu, Bani mulai sadar kalau Yadi sudah jarang terlihat di lapangan. Biasanya anak itu selalu datang lebih dulu atau duduk menunggu dekat pohon besar sambil melihat mereka bermain. Tapi sekarang yang datang cuma Zidan, Asep, Maria, dan Fitri. Bani beberapa kali menoleh ke arah jalan kampung sambil berharap Yadi muncul seperti biasanya. Tapi sampai sore selesai dia tidak datang juga. Saat mereka sedang duduk istirahat dekat pohon, Bani akhirnya bertanya sambil menggigit singkong rebus di tangannya. "Di mana Yadi?" Zidan langsung mengangkat bahu pelan. Asep yang dari tadi diam tiba-tiba menoleh lalu berkata, "Katanya sakit." Bani langsung mengerutkan dahi karena selama kenal dia jarang melihat Yadi benar-benar sakit sampai tidak keluar rumah. Seperti itu. Hari berikutnya Yadi masih belum muncul juga di lapangan tempat mereka biasa bermain. Bani mulai terlihat lebih sering diam dan sesekali menoleh ke arah jalan kampung. Maryam sempat berkata pelan, "Mungkin besok udah sembuh." Tapi Bani masih merasa aneh karena biasanya Yadi selalu memberitahu kalau sedang tidak bisa main. Kali ini sahabatnya seperti menghilang begitu saja tanpa kabar. Menjelang sore saat mereka duduk dekat warung kecil, Bani tidak sengaja mendengar beberapa orang dewasa sedang mengobrol pelan. Salah satu dari mereka berkata, "Itu anaknya orang aneh." Orang lain langsung menjawab lebih pelan. Katanya bapaknya dukun. Bani yang mendengar langsung menoleh sambil mengerutkan dahi karena dia baru pertama kali mendengar pembicaraan seperti itu. Bani langsung berjalan mendekat ke arah Zidan sambil terlihat bingung. "Maksudnya apa?" tanyanya pelan. Zidan sempat diam beberapa detik lalu menggaruk kepala. "Dari dulu emang ada yang ngomong begitu," jawabnya pelan. Bani langsung menggeleng sambil berkata, "Gak mungkin." Di pikirannya, Yadi tetap Yadi yang dia kenal selama ini. Teman yang pendiam dan selalu ada saat dia main di kampung itu. Meski sudah mendengar cerita dari orang sekitar, Bani tetap tidak percaya begitu saja. Dia masih menganggap semua itu cuma omongan warga yang suka melebih-lebihkan sesuatu. Sore itu, dia duduk di bawah pohon bersama Zidan, Asep, Maryam, dan Fitri sambil sesekali melihat jalan kampung. Dia masih berharap Yadi tiba-tiba muncul seperti biasanya sambil berjalan pelan ke arah mereka dari kejauhan. Asep yang dari tadi memperhatikan Bani akhirnya menepuk pundaknya pelan. "Lo kepikiran Yadi ya?" tanyanya sambil tersenyum kecil. Bani langsung mengangguk pelan. "Aneh aja, biasanya dia gak pernah hilang lama begini," jawabnya. Maryam yang duduk dekat mereka juga ikut menoleh ke arah jalan sambil terlihat sedikit penasaran dengan keadaan Yadi yang belum muncul. Menjelang sore saat mereka sedang duduk dekat lapangan, seorang warga tua lewat sambil membawa kayu bakar di pundaknya. Warga itu sempat melihat mereka lalu berkata pelan, "Kalau soal anak itu, mending jangan terlalu dekat." Boni langsung mengangkat kepala dengan wajah bingung. Tapi sebelum sempat bertanya lebih jauh, orang itu sudah melanjutkan jalannya. Malam harinya, Bani duduk di depan rumah bersama Abdul sambil melihat langit yang mulai gelap. Dia sempat ingin menceritakan soal Yadi dan omongan warga tadi, tapi akhirnya mengurungkan niatnya. Di dalam pikirannya dia masih yakin kalau semua itu cuma cerita yang dibesar-besarkan. Baginya, Yadi tetap sahabat yang selalu ada saat dia mulai hidup di kampung baru itu. Beberapa hari setelah itu, Boni akhirnya kembali melihat sosok yang sudah lama dia tunggu. Dari kejauhan terlihat Yadi berjalan pelan ke arah lapangan tempat mereka biasa berkumpul. Bani yang sedang duduk langsung berdiri dengan wajah senang. Teriaknya sambil melambaikan tangan. Yadi berhenti lalu menoleh pelan ke arahnya. Dia tersenyum kecil seperti biasanya, meskipun wajahnya terlihat lebih pucat dari sebelumnya. Bani langsung berlari mendekat lalu menepuk bahu sahabatnya itu. "Kemana aja? Katanya sakit," tanyanya cepat. Yadi menatapnya beberapa detik sebelum menjawab pelan, "Iya, cuma sakit biasa."
Bani mengangguk sambil tersenyum lega. Tapi entah kenapa dia merasa suara Yadi terdengar berbeda malam itu. Tidak seperti biasanya yang pelan karena malu, kali ini terdengar seperti orang yang sedang sangat kelelahan. Sore itu mereka kembali bermain bersama seperti biasanya. Zidan, Asep, Maryam, dan Fitri juga terlihat senang karena Yadi akhirnya datang lagi. Tapi di tengah permainan, Bani beberapa kali memperhatikan sahabatnya itu diam sendiri sambil melihat ke arah kosong. Saat dipanggil, Yadi sering terlambat menoleh seperti sedang melamun memikirkan sesuatu yang tidak diketahui orang lain. Saat mereka sedang duduk istirahat di bawah pohon, Bani mencoba mengajak Yadi bicara seperti biasanya. "Di, besok kita main ke sawah yuk," katanya sambil tersenyum. Yadi langsung menoleh pelan lalu berkata, "Sawah." Setelah itu, dia diam lagi sambil melihat tanah. Bani mengerutkan dahi karena jawaban itu terasa aneh dan seperti tidak menyambung dengan pertanyaannya tadi. Awalnya Bani mengira Yadi masih lemas karena baru sembuh dari sakit. Tapi semakin hari, dia mulai merasa ada sesuatu yang berbeda. Kadang saat dia mengajak bicara, Yadi menjawab hal yang tidak sesuai dengan pertanyaan. Bahkan beberapa kali Yadi terlihat menatap kosong ke arah jauh sambil tersenyum sendiri tanpa alasan yang jelas. Hari berikutnya, Bani kembali bermain bersama teman-temannya. Seperti biasa di lapangan dekat pohon besar. Yadi juga datang, tapi sikapnya masih terasa aneh dibanding sebelumnya. Saat Zidan sedang bercanda sampai Asep tertawa keras, Yadi hanya duduk diam sambil menatap ke arah sawah yang ada di kejauhan. Bani beberapa kali melirik sahabatnya itu karena perasaan aneh mulai muncul di dalam pikirannya. Saat permainan mulai ramai, Bani menghampiri Yadi lalu duduk di sampingnya. "Di, lo kenapa sih dari tadi diem aja?" tanyanya pelan. Yadi menoleh perlahan lalu tersenyum kecil. "Nggak apa-apa," jawabnya singkat sambil kembali melihat ke depan. Jawaban itu terdengar biasa, tapi cara dia berbicara terasa berbeda. Tatapannya juga terlihat kosong, seperti sedang memikirkan sesuatu yang jauh. Sore menjelang malam, satu persatu teman mereka mulai pulang ke rumah masing-masing. Bani dan Yadi berjalan bersama melewati jalan kecil dekat sawah sambil ditemani angin yang bertiup pelan. Di tengah perjalanan, Bani mulai memperhatikan langkah kaki Yadi yang terlihat sedikit aneh. Kakinya seperti diseret pelan saat berjalan, dan sesekali terlihat seperti orang yang sedang pincang. Sejak hari itu, Bani semakin sering memperhatikan tingkah sahabatnya yang mulai berubah. Kadang saat dipanggil, Yadi tidak langsung menoleh meskipun jaraknya dekat. Kadang dia juga suka diam cukup lama sebelum menjawab pertanyaan sederhana. Bani mulai merasa bingung, tapi dia tetap mencoba menganggap semuanya, karena Yadi baru sembuh dari sakit beberapa hari lalu. Beberapa hari berlalu dan perasaan aneh di dalam pikiran Bani malah semakin besar. Saat mereka bermain bersama, Yadi sekarang lebih sering diam dibanding ikut bercanda seperti dulu. Bahkan waktu Asep sampai jatuh karena terpeleset dan semua anak tertawa, Yadi cuma menatap tanpa ekspresi. Bani sempat menepuk bahunya pelan sambil berkata, "Di, lo kenapa sih?" Tapi Yadi cuma menoleh pelan lalu tersenyum kecil tanpa menjawab apapun. Sore itu, saat matahari mulai turun, Bani kembali berjalan pulang bersama Yadi melewati jalan kecil dekat sawah. Dari samping, dia kembali memperhatikan langkah kaki sahabatnya yang terasa makin aneh dari hari sebelumnya. Kadang kaki Yadi terlihat seperti diseret pelan dan sesekali badannya juga miring saat berjalan. "Di, lo yakin sehat?" tanya Bani pelan. Tapi Yadi cuma melihat ke depan sambil tetap berjalan tanpa banyak bicara. Keesokan paginya, suasana kampung masih terasa tenang seperti biasa. Abdul sedang duduk di depan rumah sambil memperbaiki alat kebun, sementara dia sibuk menyiapkan makanan di dapur. Bani yang baru keluar rumah berniat mencari teman-temannya seperti biasa. Tapi belum lama dia melangkah keluar halaman. Tiba-tiba terdengar suara teriakan keras dari arah dekat sawah yang membuat suasana kampung mendadak berubah. "Pak! Bu, tolong." Suara itu terdengar sangat keras sampai beberapa warga langsung keluar dari rumah masing-masing. Bani yang mendengar langsung menghentikan langkahnya dan menoleh ke arah suara tadi berasal.
Tidak lama kemudian, beberapa orang mulai berlari menuju area sawah sambil terlihat panik. Abdul juga langsung berdiri dari kursinya sambil melihat ke arah keramaian yang mulai muncul di ujung jalan kampung. Karena penasaran, Bani ikut berlari bersama Abdul menuju arah sawah bersama warga yang lain. Semakin dekat ke lokasi, suasana mulai terasa aneh karena beberapa warga terlihat menutup mulut dan ada juga yang berbicara dengan suara pelan. Jantung Bani mulai berdetak lebih cepat tanpa alasan yang jelas. Saat dia mulai melihat kerumunan orang di depan, perasaan tidak enak tiba-tiba muncul di dalam pikirannya. Bani berusaha menyelip di antara kerumunan warga yang berdiri dekat area sawah sambil saling berbicara dengan wajah panik. Beberapa orang terlihat menutup mata anak kecil yang ikut datang ke tempat itu. Suasana yang biasanya tenang sekarang berubah jadi kacau dan dipenuhi suara orang berbicara bersamaan. Bani terus berjalan pelan sambil mencoba melihat apa yang sebenarnya membuat semua orang berkumpul pagi itu. Saat berhasil melihat ke arah depan, tubuh Bani langsung membeku di tempat. Matanya terbuka lebar dan napasnya seperti tertahan beberapa detik. Di dekat pohon yang berdiri di pinggir sawah, terlihat sosok anak tergantung dengan tubuh diam tanpa bergerak sedikit pun. Beberapa warga terlihat menundukkan kepala, sementara yang lain masih berbicara dengan wajah tidak percaya melihat kejadian pagi itu. Bani terus menatap ke arah depan dengan tubuh yang terasa lemas. Dia seperti tidak percaya dengan apa yang sedang dilihat matanya sendiri saat itu. Wajah yang ada di depan sana terasa sangat dikenal olehnya. Perlahan air matanya mulai turun dan bibirnya gemetar pelan. Ucapnya dengan suara kecil sambil tetap menatap ke arah sosok yang ada di dekat pohon sawah itu. Suasana di sekitar sawah semakin ramai karena warga mulai berdatangan dari berbagai arah. Di tengah kerumunan itu terdengar beberapa orang mulai berbicara pelan soal Ayah Yadi. Ada yang bilang, selama ini cerita tentang bapaknya memang bukan sekadar omongan biasa. Bani berdiri diam dengan mata yang masih berkaca-kaca karena sulit menerima kenyataan kalau sahabat yang selama ini bermain bersamanya ternyata sudah pergi. Di tengah kerumunan warga, beberapa orang mulai berbicara dengan suara pelan sambil sesekali melihat ke arah sekitar sawah. Katanya bapaknya sering aneh, bisik salah satu warga. Orang lain langsung menimpali pelan. Jangan-jangan cerita itu benar. Bani masih berdiri diam sambil menatap ke bawah. Dia tidak peduli dengan omongan orang sekitar karena pikirannya masih dipenuhi bayangan sahabatnya yang tadi dia lihat. Hari pemakaman berlangsung dengan suasana yang sangat sunyi. Bani berdiri dekat dia sambil menatap ke arah tanah makam dengan mata sembab sejak tadi pagi. Zidan, Asep, Maryam dan Fitri juga terlihat diam tanpa banyak bicara. Sesekali Bani mengusap matanya dengan lengan baju karena air matanya terus keluar. Dia masih sulit menerima kalau sahabat yang selalu ada di dekatnya kini sudah tidak bersama mereka lagi. Malam harinya suasana rumah terasa lebih sepi dari biasanya. Abdul sudah tidur lebih dulu karena kelelahan, sementara dia masih merapikan beberapa barang. Di dalam rumah, Bani duduk diam dekat jendela sambil mengingat saat dia pertama kali bertemu Yadi di lapangan dekat pohon besar. Semakin diingat, dadanya malah terasa makin sesak dan rasa sedih kembali muncul di dalam pikirannya. Malam harinya, suasana rumah terasa lebih sepi dari biasanya. Abdul sudah tidur lebih dulu karena kelelahan, sementara dia masih merapikan beberapa barang di dalam rumah. Bani duduk diam dekat jendela sambil mengingat saat dia pertama kali bertemu Yadi di lapangan dekat pohon besar. Semakin diingat, dadanya malah terasa makin sesak dan rasa sedih kembali muncul di dalam pikirannya. Beberapa saat kemudian, Bani mencium aroma yang terasa sangat wangi masuk perlahan ke dalam rumah. Dia mengangkat kepala, lalu menghirup pelan udara di sekitarnya. Bau itu terasa seperti bunga melati yang sangat kuat. Meskipun malam itu tidak ada bunga di sekitar rumah. Bani mengerutkan dahi sambil melihat ke arah luar jendela karena merasa aroma itu datang dari halaman depan rumahnya. Saat menoleh keluar jendela, Bani tiba-tiba melihat ada sosok seperti seseorang berjalan pelan di depan rumah. Langkahnya sangat lambat
Dan suasana malam saat itu sudah sangat sepi karena hampir semua warga sudah tidur. Bani langsung memperhatikan lebih serius sambil menahan napas. Entah kenapa, jantungnya mulai berdetak lebih cepat saat sosok itu perlahan berhenti tepat di depan halaman rumah. Bani masih berdiri dekat jendela sambil menatap ke arah halaman rumah tanpa berkedip sedikit pun. Sosok di luar itu berdiri diam dengan kepala sedikit menunduk. Malam terasa sangat sunyi, sampai suara angin yang melewati pohon di samping rumah terdengar jelas. Bani mulai merasa tubuhnya merinding pelan karena sejak tadi sosok itu tidak bergerak sama sekali dan hanya berdiri, menghadap ke arah rumahnya. Perlahan, sosok itu mengangkat kepala lalu menatap ke arah jendela tempat Bani berdiri. Mata Bani langsung terbuka lebar dan tubuhnya terasa kaku seketika. Wajah yang ada di luar sana terlihat sangat dikenalnya. Suara napas. Bani mulai terasa berat saat dia menyadari siapa sosok yang sedang berdiri di halaman rumahnya pada tengah malam itu. Bani. Suara pelan tiba-tiba terdengar dari arah luar rumah. Bani langsung menutup mulutnya dengan tangan karena tubuhnya mulai gemetar. Sosok itu kembali memanggil dengan suara yang terdengar pelan dan berat. "Bani, tolong aku," ucapnya lagi. Mata Bani mulai dipenuhi air mata karena dia mengenali suara yang selama ini sering memanggil namanya saat bermain di lapangan. "Bani, tolong tangkep bapak aku. Dia udah bikin aku kayak gini." Suara itu kembali terdengar pelan dari luar rumah. Tubuh Bani langsung terasa dingin mendengar kalimat itu. Dia tidak berani bergerak dan hanya menatap ke arah jendela dengan napas yang mulai tidak teratur. Bau melati di sekitar rumah juga terasa semakin kuat dibanding beberapa menit sebelumnya. Tidak lama kemudian sosok itu perlahan berjalan menjauh dari halaman rumah. Bani masih berdiri diam sambil melihat ke arah luar dengan tubuh gemetar. Semakin jauh sosok itu berjalan, aroma melati yang tadi terasa sangat kuat juga mulai perlahan menghilang. Malam itu Bani sama sekali tidak bisa tidur karena bayangan yang baru saja dilihat terus teringat di dalam pikirannya. Pagi harinya Bani bangun dengan wajah yang masih terlihat pucat sejak kejadian semalam. Dia yang sedang menyiapkan sarapan langsung memperhatikan anaknya itu sambil mengerutkan dahi. "Bani, kok muka kamu begitu?" tanyanya pelan. Bani sempat diam beberapa detik sambil menatap meja. Dia terlihat ragu untuk bicara karena kejadian yang dialaminya semalam terasa terlalu aneh untuk diceritakan ke orang lain. Beberapa saat kemudian Bani akhirnya menceritakan semuanya ke dia dengan suara pelan. Mulai dari bau melati yang tiba-tiba muncul, sosok di halaman rumah, sampai ucapan yang didengarnya semalam. Dia yang mendengar langsung terdiam sambil menatap Bani cukup lama. Wajahnya terlihat berubah serius. Di sisi lain, Abdul yang mendengar dari depan rumah juga perlahan menoleh ke arah mereka. Tidak lama setelah mendengar cerita Bani, dia langsung keluar rumah dan mulai berbicara dengan beberapa warga yang tinggal tidak jauh dari sana. Awalnya beberapa orang terlihat bingung, tapi semakin lama wajah mereka mulai berubah serius. Satu persatu warga juga mulai berdatangan dan berkumpul dekat depan rumah Bani. Suasana kampung yang biasanya tenang pagi itu mulai terasa berbeda dari biasanya. Di tengah kerumunan warga, terdengar beberapa orang mulai berbicara soal ayah Yadi yang sejak kemarin juga tidak terlihat. Salah satu warga berkata pelan, "Dari kemarin orangnya nggak kelihatan." Orang lain langsung menimpali, "Cari aja." Tidak butuh waktu lama, sampai beberapa warga akhirnya memutuskan menyebar ke berbagai arah kampung untuk mencari keberadaan rumah Yadi. Bani berdiri dekat Abdul sambil memperhatikan warga yang mulai berjalan ke berbagai arah. Jantungnya terasa berdetak lebih cepat karena dia masih mengingat semua yang dilihat semalam. Sementara itu, dia terus berbicara dengan beberapa warga dengan wajah serius di dalam pikiran Bani. Kalimat yang didengarnya malam tadi masih terus terulang dan membuat suasana pagi itu terasa semakin berat. Warga mulai berjalan menyusuri jalan kecil kampung sambil bertanya ke beberapa orang yang mereka temui. Ada yang mencari ke dekat sawah, ada juga yang menuju area kebun di pinggir kampung. Bani ikut berjalan di samping Abdul sambil melihat ke sekitar dengan rasa cemas. Sejak tinggal di kampung itu, dia baru sadar kalau ternyata tidak ada yang benar-benar tahu di mana rumah Yadi berada selama ini. Semakin lama pencarian berjalan, suasana mulai terasa semakin aneh. Beberapa warga mengaku pernah melihat Yadi berjalan sendirian, tapi tidak pernah ada yang benar-benar mengikuti ke mana dia pulang.
Zidan yang ikut berjalan juga terlihat bingung. Gue juga gak pernah tahu rumahnya, katanya sambil menggaruk kepala. Bani langsung menoleh karena ternyata bukan cuma dia yang tidak tahu soal itu. Beberapa jam berlalu dan matahari mulai naik semakin tinggi. Warga yang mencari terlihat mulai lelah, tapi mereka tetap menyebar ke beberapa arah lain. Di tengah perjalanan, seorang warga tua tiba-tiba berhenti lalu menunjuk ke arah area kebun yang jarang dilewati orang. Kayaknya pernah lihat anak itu jalan ke sana, katanya pelan, sambil menatap ke arah pepohonan. Tanpa menunggu lama, beberapa warga langsung berjalan menuju arah yang ditunjuk tadi. Jalan menuju tempat itu terlihat sempit dan dipenuhi rumput liar yang cukup tinggi. Semakin masuk ke dalam, suasana terasa semakin sunyi karena area itu jauh dari rumah warga. Bani yang berjalan di samping Abdul mulai merasa tidak nyaman saat melihat pohon-pohon besar berdiri rapat di sekitar mereka. Setelah berjalan cukup lama, salah satu warga tiba-tiba berhenti mendadak sambil menunjuk ke arah depan. Tidak jauh dari sana terlihat sebuah rumah kayu tua berdiri sendiri di tengah area yang dipenuhi semak dan pohon besar. Rumah itu terlihat kusam dan sangat sepi. Bani langsung menatap ke arah rumah itu dengan jantung yang mulai berdetak lebih cepat dari sebelumnya. Warga langsung saling menatap setelah melihat rumah tua itu berdiri sendirian di tengah area kebun. Suasananya terasa sangat sunyi dan bahkan suara burung pun hampir tidak terdengar di sekitar tempat itu. Bani berdiri dekat Abdul sambil memperhatikan rumah tersebut dengan rasa tidak nyaman. Entah kenapa dadanya terasa makin sesak saat melihat bangunan kayu tua yang sejak tadi berdiri diam di depan mereka. Salah satu warga memberanikan diri melangkah lebih dulu menuju pintu rumah sambil membawa kayu di tangannya. Warga lain mengikuti dari belakang dengan wajah serius. "Permisi," teriak seseorang cukup keras. Tapi tidak ada jawaban sama sekali dari dalam rumah. Mereka kembali memanggil beberapa kali, namun suasana tetap hening dan hanya suara angin pelan yang terdengar melewati pohon sekitar rumah. Karena tidak mendapat jawaban, seorang warga akhirnya mendorong pintu rumah itu perlahan. Pintu kayu tua itu langsung terbuka sambil mengeluarkan suara berderit panjang. Di dalam rumah terlihat sangat gelap dan berantakan. Beberapa benda aneh tergantung di sudut ruangan dan membuat sebagian warga mulai saling melihat dengan wajah tegang. Bani langsung berdiri lebih dekat ke Abdul sambil menelan ludah pelan. Tiba-tiba dari arah dalam rumah terdengar suara langkah pelan. Semua orang langsung menoleh bersamaan ke arah suara itu. Dari balik ruangan gelap, perlahan muncul seorang pria dengan wajah datar dan tatapan kosong. Wajahnya terlihat tenang seolah tidak terjadi apapun. Salah satu warga langsung menunjuk sambil berkata keras, "Itu bapaknya Yadi." Suasana langsung berubah tegang. Salah satu warga maju sambil menatap pria itu dengan marah. "Anak kamu apain?" "Hah?" teriaknya keras. Bani yang berdiri di belakang langsung menatap dengan napas berat lalu berkata, "Semalam Yadi bilang bapaknya yang bikin dia begini." Tapi pria itu cuma menatap mereka sambil tersenyum kecil dengan wajah yang terlihat sangat tenang. Pria itu tetap berdiri di depan pintu rumah sambil menatap warga satu persatu tanpa rasa takut sedikit pun. Wajahnya terlihat santai dan bahkan senyuman kecil masih terlihat di sudut bibirnya. Salah satu warga yang sudah emosi langsung kembali berteriak, "Jawab, anak kamu kenapa?" Tapi pria itu cuma memiringkan kepala pelan sambil menatap lurus ke arah mereka. Beberapa detik suasana terasa sangat sunyi sampai akhirnya pria itu membuka mulut sambil tersenyum tipis. "Iya," katanya pelan. Warga yang berdiri di depan langsung mengerutkan dahi. Pria itu lalu menatap mereka satu persatu dan berkata dengan suara datar, "Emang kenapa?" Kalimat itu membuat suasana yang tadinya tegang langsung berubah menjadi penuh kemarahan. Warga yang sejak tadi menahan emosi langsung maju bersamaan sambil berteriak marah. Abdul langsung menarik Bani sedikit ke belakang supaya tidak terlalu dekat dengan keributan itu. Di depan rumah, beberapa warga mulai mendorong pria tersebut sambil terus memaki dengan nada tinggi. Suasana yang tadi sunyi sekarang berubah kacau dengan suara teriakan yang terdengar dari berbagai arah. Pria itu sempat tertawa pelan sambil tetap menatap warga dengan
wajah tenang. Tapi beberapa detik kemudian dorongan dari warga semakin besar sampai tubuhnya terjatuh ke tanah dekat halaman rumah. Kemarahan warga yang selama ini menumpuk mulai keluar semua. Mereka terus berteriak sambil menanyakan apa yang sebenarnya sudah dilakukan pada Yadi selama ini. Bani berdiri dekat Abdul sambil memegang lengan ayahnya erat. Dia melihat semua kejadian di depan matanya dengan tubuh yang masih gemetar. Di dalam pikirannya terus teringat wajah Yadi yang dulu selalu diam sambil tersenyum kecil saat bermain bersama mereka. Saat itu Bani mulai sadar kalau semua kejadian aneh yang terjadi sejak beberapa waktu terakhir ternyata jauh lebih besar dari yang dia bayangkan. Beberapa warga akhirnya menahan kemarahan mereka dan menyeret pria itu menjauh dari depan rumah supaya suasana tidak semakin kacau. Meski pakaiannya sudah kotor dan wajahnya terlihat berantakan, pria itu masih menunjukkan ekspresi aneh yang membuat warga semakin kesal. Bani memperhatikan dari belakang sambil merasa campur aduk. Rasa takut, sedih, dan marah bercampur jadi satu di dalam pikirannya saat itu. Malam harinya, suasana kampung belum benar-benar tenang. Warga masih berkumpul sambil membahas kejadian tadi siang. Di dalam rumah, Boni duduk dekat jendela seperti malam sebelumnya sambil diam. Dia masih terus memikirkan sahabatnya yang dulu selalu menunggu di dekat pohon besar. Sejak kejadian di rumah tua itu, perasaannya belum juga terasa lebih ringan. Tidak lama kemudian, udara di sekitar rumah kembali terasa berbeda. Angin yang tadi bergerak pelan mendadak berhenti dan suasana jadi sangat sunyi. Beberapa detik setelah itu, Bani kembali mencium aroma melati yang dulu pernah muncul. Dia langsung mengangkat kepala dengan wajah tegang. Jantungnya mulai berdetak lebih cepat karena dia sudah mengenali bau itu dengan sangat jelas. Perlahan Bani menoleh ke arah luar jendela dan tubuhnya langsung terasa dingin seketika. Di halaman rumah terlihat sosok berdiri diam sambil menatap ke arahnya. Kali ini wajahnya terlihat jauh berbeda dari sebelumnya. Matanya tampak gelap, kulitnya pucat, dan senyumnya terlihat menyeramkan. Tapi anehnya, saat melihat ke arah Bani, sorot matanya masih terasa seperti sahabat yang dulu dia kenal. Perlahan sosok itu menatap Bani sambil tersenyum tipis. Lalu dengan suara pelan, dia berkata, "Wahai sahabatku, makasih." Bani menatap dengan mata berkaca-kaca tanpa berani bergerak sedikit pun. Sosok itu lalu kembali bicara pelan, "Tolong suruh warga bawa bapak aku ke sawah." Lalu habiskan kalimat itu membuat tubuh Bani langsung merinding dari kepala sampai kaki. Bani langsung mundur beberapa langkah dari jendela sambil menatap ke arah luar dengan napas yang terasa berat. Tubuhnya masih gemetar dan air matanya mulai turun perlahan. Dia ingin berteriak memanggil Abdul atau Diah, tapi mulutnya terasa sulit bergerak. Di luar rumah, sosok itu masih berdiri diam beberapa detik sambil menatap ke arahnya sebelum perlahan mulai berjalan menjauh ke arah gelap malam. Pagi harinya, Bani langsung menceritakan semua kejadian semalam kepada Diah dengan suara terbata-bata. Dari awal sampai akhir, dia menjelaskan tanpa melewatkan satupun kata yang didengar. Diah yang mendengar langsung terlihat terdiam cukup lama sambil menatap Bani. Tidak lama kemudian, Abdul juga ikut mendekat setelah mendengar pembicaraan mereka dari depan rumah. Setelah mendengar semuanya, dia kembali menyampaikan cerita itu kepada warga seperti sebelumnya. Awalnya suasana terasa hening beberapa detik karena semua orang saling melihat satu sama lain. Tapi setelah itu, beberapa warga mulai mengangguk pelan sambil menunjukkan wajah serius. Kejadian yang sudah terjadi membuat mereka tidak lagi menganggap cerita Bani sebagai omongan anak kecil biasa. Tidak butuh waktu lama sampai beberapa warga berjalan menuju tempat pria itu ditahan. Suasana kampung kembali ramai oleh langkah orang dan suara pembicaraan yang mulai terdengar dari berbagai arah. Bani berdiri dekat Abdul sambil memperhatikan semua itu dengan wajah tegang. Di dalam pikirannya, dia masih terus mengingat suara sahabatnya semalam yang terdengar pelan memanggil namanya. Warga lalu membawa pria itu keluar secara paksa sambil terus mengawasinya dari berbagai sisi. Meski diperlakukan seperti itu, wajah pria tersebut masih terlihat aneh karena tetap tenang tanpa menunjukkan rasa takut. Dia hanya sesekali menoleh ke kanan dan kiri sambil tersenyum tipis. Melihat hal itu, beberapa warga malah terlihat semakin marah dibanding sebelumnya. Warga terus membawa pria itu
menuju arah sawah sambil berjalan ramai di sepanjang jalan kampung. Beberapa orang memegang lengannya dengan kuat supaya dia tidak kabur. Bani berjalan di samping Abdul sambil menundukkan kepala karena suasana saat itu terasa sangat berat. Orang-orang di sekitar juga terlihat diam dan tidak banyak bicara selama perjalanan menuju tempat yang dimaksud. Sesampainya di dekat sawah, warga langsung mengelilingi pria itu sambil menatap dengan wajah penuh kemarahan. Beberapa orang mulai mengingat kejadian yang menimpa Yadi dan membuat emosi mereka kembali naik. Pria itu masih terlihat diam sambil sesekali menatap ke arah sekitar tanpa rasa takut sedikit pun. Suasana yang ada di sana terasa sangat tegang dan dipenuhi rasa marah dari warga. Malam harinya, Bani kembali duduk dekat jendela sambil memandangi halaman rumah yang terlihat sepi. Angin malam bertiup pelan dan suasana kampung sudah kembali tenang. Beberapa saat kemudian, aroma melati yang dulu sering muncul perlahan kembali terasa. Tapi kali ini baunya tidak terlalu kuat dan justru terasa lebih lembut dibanding sebelumnya. Perlahan, sosok Yadi kembali muncul di depan halaman rumah sambil menatap Bani dengan wajah yang terlihat bersih seperti saat mereka pertama kali bermain bersama. Dia tersenyum kecil, lalu berkata pelan, "Makasih ya, lu udah nurutin perintah aku. Sekarang aku bakal tenang di alam kubur." Bani langsung menangis sambil menutup wajahnya. Dan dia segera memeluknya dengan lembut. Hari-hari setelah kejadian itu perlahan kembali berjalan seperti biasa di kampung. Suasana yang sebelumnya dipenuhi rasa takut mulai berubah menjadi lebih tenang. Bani juga mulai kembali bermain bersama Zidan, Asep, Maryam, dan Fitri, meskipun terkadang dia masih teringat sosok Yadi saat melewati lapangan dekat pohon besar tempat mereka dulu sering berkumpul bersama setiap sore. Sesekali saat duduk sendirian, Bani masih mengingat banyak hal tentang sahabatnya itu. Dia teringat pertama kali melihat Yadi berdiri sendirian dekat pohon. Teringat saat mereka bermain bersama, dan teringat bagaimana Yadi selalu ada di dekatnya. Meski rasa sedih itu belum hilang sepenuhnya, Bani mulai belajar menerima bahwa tidak semua pertemuan bisa berlangsung selamanya. Dari semua kejadian yang dialaminya, Bani mulai mengerti kalau terkadang ada hal yang tidak terlihat dari luar. Orang yang terlihat diam belum tentu tidak menyimpan masalah besar di dalam hidupnya. Karena itu dia mulai lebih menghargai teman dan orang sekitar. Dia juga belajar kalau perhatian kecil kadang bisa berarti sangat besar untuk seseorang. Abdul dan dia juga sering mengingatkan Bani supaya selalu berhati-hati dalam memilih jalan hidup dan jangan mudah percaya pada hal yang bisa merugikan orang lain. Mereka bilang kalau rasa marah, dendam, atau keinginan buruk hanya akan membawa masalah yang lebih besar. Bani selalu mendengarkan nasihat itu dengan serius sambil mengangguk pelan. Bertahun-tahun kemudian saat Bani sudah menjadi kakek, kenangan tentang kampung itu masih tetap ada di dalam pikirannya, tentang rumah kayu, teman-teman masa kecil, dan seorang sahabat yang dulu selalu menemaninya bermain. Dari kisah itu, Bani mengambil satu pelajaran yang tidak pernah dia lupakan, yaitu hargai orang yang tulus ada di dekat kita selama mereka masih bersama. Oke guys, tanpa terasa kita sudah sampai di penghujung video. Seperti biasa video ini akan ada informasi tambahan. Simak baik-baik. Kalau dilihat dari alur cerita yang terjadi, warga di kampung awalnya cuma mendengar desas-desus kalau ayah Yadi adalah seorang dukun. Awalnya semua itu cuma dianggap omongan biasa, karena tidak ada bukti yang benar-benar jelas. Bahkan, Bani juga tidak percaya dan menganggap Yadi tetap teman yang baik seperti biasanya. Di bagian awal cerita, tuduhan itu masih sebatas kabar dari mulut ke mulut yang beredar di kampung. Tapi keadaan mulai berubah. Saat Yadi tiba-tiba sakit, tingkahnya jadi aneh, pembicaraannya sering tidak nyambung, dan cara jalannya juga berubah. Ditambah lagi, warga ternyata tidak ada yang tahu letak rumah Yadi selama ini. Hal itu mulai membuat rasa curiga muncul karena banyak hal tentang keluarga Yadi yang terasa tertutup dan berbeda dibanding warga lainnya. Puncaknya terjadi setelah Yadi meninggal, dan Bani mengaku melihat sosok Yadi yang datang pada malam hari. Sosok itu mengatakan kalau bapaknya yang sudah membuat dirinya menjadi seperti itu. Dari sini, cerita mulai mengarah kalau semua rumor yang selama ini terdengar
ternyata bukan cuma omongan kosong. Apalagi pesan itu muncul berkali-kali dan isinya selalu mengarah ke orang yang sama. Saat warga akhirnya menemukan rumah Yadi dan bertemu ayahnya, sikap pria itu juga terasa sangat aneh. Bukannya marah, sedih, atau membela diri, dia malah terlihat tenang dan menjawab dengan santai saat dituduh. Sikap itu membuat warga semakin yakin kalau selama ini memang ada sesuatu yang disembunyikan olehnya. Jadi, kalau berdasarkan isi cerita, jawabannya memang mengarah ke iya. Di dunia cerita tersebut, ayah Yadi digambarkan benar terlibat dengan hal-hal mistis dan menjadi penyebab tragedi yang menimpa anaknya sendiri. Tapi karena ini cerita horor fiksi, bagian itu berada di dalam alur cerita dan bukan sesuatu yang bisa dianggap sebagai fakta dunia nyata. Di dalam cerita, tidak dijelaskan secara pasti apakah kakek Bani masih tinggal di kampung itu sampai masa tuanya atau tidak. Yang diceritakan hanya bahwa bertahun-tahun kemudian, Bani sudah menjadi seorang kakek. Dan dia masih mengingat semua kejadian masa kecilnya dengan sangat jelas. Kalau dilihat dari alur yang sudah dibuat, kemungkinan terbesar Bani memang tidak terus tinggal di tempat itu seumur hidup. Biasanya setelah tumbuh dewasa, seseorang bisa pindah karena pekerjaan, keluarga, atau alasan lain. Tapi, kenangan tentang kampung masa kecilnya tetap melekat di pikirannya. Jadi, jawaban paling aman berdasarkan isi cerita adalah belum diketahui secara pasti. Cerita hanya menjelaskan bahwa Bani tumbuh sampai tua dan masih mengingat kampung serta sahabatnya. Tetapi, tidak pernah menyebut apakah dia tetap tinggal di sana atau pindah ke tempat lain. Pelajaran pertama dari cerita ini adalah jangan menilai seseorang hanya dari omongan orang lain. Di awal, banyak warga menganggap Yadi berbeda karena cerita tentang keluarganya, tapi Bani tetap berteman dengannya tanpa melihat rumor yang beredar. Kadang seseorang yang terlihat aneh di mata orang lain sebenarnya cuma butuh teman yang mau menerima dirinya dengan tulus. Pelajaran kedua, hargai orang yang ada di dekat kita selagi masih ada waktu. Bani baru benar-benar sadar seberapa penting Yadi untuk dirinya setelah sahabatnya itu pergi. Banyak orang baru merasakan kehilangan setelah seseorang yang selalu ada tiba-tiba sudah tidak bisa ditemui lagi. Pelajaran paling besar dari kisah ini adalah jadi orang yang peduli. Dan jangan menunggu sampai terlambat. Kadang, perhatian kecil, obrolan sederhana, atau menemani seseorang saat dia sendirian bisa punya arti yang jauh lebih besar daripada yang kita bayangkan. Oke guys, itu dia informasi tambahannya. Makasih buat kalian yang udah nonton dari awal hingga akhir. Dan sampai ketemu bulan depan. Bye-bye.